semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas mengenai Kampus Merdeka, hak belajar mahasiswa 3 semester di luar program studi. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas mengenai apa itu Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menyatakan bahwa Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka yaitu memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Beberapa persyaratan umum dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, program hak belajar 3 semester di luar program studi, terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi diantaranya sebagai berikut. Mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi. Yang kedua, mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDD-IKTI. Perguruan tinggi diharapkan untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara perguruan tinggi dengan mitra. Program Merdeka Belajar dapat berubah program nasional yang telah disiapkan oleh kementerian maupun program yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Baik, selanjutnya tujuan dari hak belajar 3 semester di luar program studi, yaitu meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja hak belajar 3 semester di luar prodi Kampus Merdeka. Baik, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim menilai pembelajaran di luar program studi atau prodi sarjana 1 atau S1 selama 3 semester akan mendorong mahasiswa lebih adaptif untuk menghadapi masa depan. Lantas, apa saja hak belajar 3 semester di luar prodi dalam program Kampus Merdeka? Mengutip pernyataan Nadiem dalam peluncuran program Kampus Merdeka di gedung di kantor Kemendikbud Jakarta pada Januari lalu, profesi saat ini tak hanya menurut kemampuan satu kompetensi. Saat ini membutuhkan kombinasi dari beberapa disiplin ilmu. Itulah sebenarnya tujuan dari 3 semester di luar prodi ini, untuk mengubah kepada sistem S1 yang bisa benar-benar mempersiapkan mahasiswa untuk berenang di laut terbuka, yaitu dunia nyata. Selanjutnya, perubahan definisi SKS. Setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan, bukan jam belajar. Definisi kegiatan di sini yaitu belajar di kelas atau praktik kerja atau magang, ya, pertukaran pelajar atau proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Contohnya, ya, semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing oleh seorang dosen atau dosen yang ditentukan oleh PT. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam 3 semester tersebut dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah dan program yang disetujui oleh rektor. Untuk fakultas sendiri, untuk mekanisme persiapan pimpinan PT untuk implementasi MBKM-nya, untuk fakultas sendiri pertama itu menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang biasa diambil mahasiswa lintas prodi. Yang kedua, menyiapkan dokumen kerja sama atau MOU atau SPK dengan mitra yang relevan. Yang terakhir,
Untuk program studi, pertama, menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus Merdeka. Yang kedua, memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam perguruan tinggi. Yang ketiga, menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar perguruan tinggi beserta persyaratannya. Keempat, melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi. Yang kelima, jika ada mata kuliah atau SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah secara daring atau online. Selanjutnya, untuk mahasiswa itu sendiri ada 4 mekanismenya. Pertama, mahasiswa pertama merencanakan bersama dosen pembimbing akademik mengenai program mata kuliah atau program yang akan diambil di luar prodinya. Yang kedua, mendaftar program kegiatan luar prodi. Yang ketiga, melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi termasuk mengikuti seleksi bila ada. Yang keempat, mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada. Yang terakhir, mekanisme untuk mitra itu sendiri yaitu membuat dokumen kerjasama berbentuk MOU atau SPK bersama perguruan tinggi atau fakultas atau program studi. Yang kedua, melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama atau MOU. Nah, kali ini yang paling penting yaitu perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat diambil atau tidak. Pertama, dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama sebanyak 2 semester setara dengan 40 SKS, dan ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester setara dengan 20 SKS. Untuk fakultas sendiri, untuk mekanisme persiapan pimpinan PT untuk implementasi MBKM-nya, untuk fakultas sendiri pertama itu menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang biasa diambil mahasiswa lintas prodi. Yang kedua, menyiapkan dokumen kerja sama atau MOU atau SPK dengan mitra yang relevan. Yang terakhir, untuk program studi, pertama, menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus Merdeka. Yang kedua, memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam perguruan tinggi. Yang ketiga, menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar perguruan tinggi beserta persyaratannya. Keempat, melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi. Yang kelima, jika ada mata kuliah atau SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah secara daring atau online. Selanjutnya, untuk mahasiswa itu sendiri ada 4 mekanismenya. Pertama, mahasiswa pertama merencanakan bersama dosen pembimbing akademik mengenai program mata kuliah atau program yang akan diambil di luar prodinya. Yang kedua, mendaftar program kegiatan luar prodi. Yang ketiga, melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi termasuk mengikuti seleksi bila ada. Yang keempat, mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada. Yang terakhir, mekanisme untuk mitra itu sendiri yaitu membuat dokumen kerjasama berbentuk MOU atau SPK bersama perguruan tinggi atau fakultas atau program studi.
Yang kedua, melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama atau MOU. Sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga materi kali ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Dan terima kasih telah menonton tayangan ini. Sampai jumpa.